Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan Nur Syaban dari kelas 11 IPA 6. Berikut adalah tugas bahasa Indonesia drama monolog. Selamat menyaksikan. Tolong tangkap saya, Pak. Apa tidak salah? Saya ingin menjadi koruptor yang baik. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor itu adalah pengadilan? Kita tidak bakal diperlakukan macam maling ayam. Maling, maling, digebukin satu warga. Paling ditanyai sedikit-sedikit basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Anggap saja itu sedekah buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu urusan pengacara saya. Karena mereka dibayar oleh saya untuk membuat saya tak kelihatan bersalah. Jadi, Bapak tidak membantah kalau Bapak adalah koruptor kakap. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih dari benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati buat diri kami sendiri. Kami menyumbang bangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, dan banyak lagi. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati, duduk di depan bila ada hajatan, dan diminta bicara di depan bila ada pengajian. Bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor dipenjarakan, Pak? Naif sekali. Bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara, nanti malah repot. Mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti akan masuk penjara. Tidakkah itu hanya akan menghabiskan anggaran negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Daripada uang dihambur-hambur, membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi lalu bagikan secara merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politika, dalam demonstrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif dapat kesempatan keuntungan yang sama. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang berebut ingin naik kenikmatan. Karena itulah, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong demonstrasi tersebut. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran sebagai koruptor yang baik. Tentu saya tidak ingin itu terjadi. Saya koruptor yang cinta damai. Tolong, jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negara ini menggelar aksi mogok. Satu hari saja. Dari kantor kelurahan sampai istana negara pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti. Semua departemen kosong. Jangankan urus surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin tidak ada yang mengurusi. Karena semua koruptor mogok, seperti lakon Lisistrata ketika seluruh perempuan memboikot laki-laki. Kalian akan pusing sendiri. Kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Kami ada di setiap sendi negeri ini. Bagaimana cara kalian membasmi, kalian akan lumpuh sendiri. Karena itu, marilah kita rukun hidup berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan gak koruptor, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanya kebenaran yang tertunda. Maka, yang gak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, menyintir si Jalang Cheril Anwar, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita mulai belajar menerima kenyataan
betapa korupsi memang sudah menjadi sesuatu yang menyenangkan di republik ini. Anggap saja koruptor itu sebagian besar dari perekonomian kita. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengaku begitu. Seperti lepas beban saya. Sekarang, saya jadi bisa lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara sebenar-benarnya. Saya tak cari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling yang budiman, seperti Robin Hood atau jadi Zorro. Kalau memang koruptor, kalau sebagai koruptor kita kian peduli pada wong cilik, karena siapa lagi yang akan memperhatikan wong cilik? Sebab partai-partai politik tak pernah memikirkan nasib wong cilik yang terus-terus memupuk terpuruk dalam kemiskinan. Karena itulah, wahai para koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan membantu negeri ini supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan, kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita mesti mendukung proses itu. Bila tidak, negeri ini akan terus nggak jelas seperti sekarang ini. Ini negeri seolah-olah seperti dikatakan Patriarti Simbolon. Semuanya jadi serba seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah demokratis, seolah-olah negeri hukum, seolah-olah agamawan, seolah intelektual, seakan menteri, padahal pengusaha, seakan penyair, padahal setengah pengangguran. Tak heran, seorang yang sudah resmi menyandang predikat koruptor pun masih bisa berpenampilan tenang, penuh senyum, mirip rohaniawan seperti saya. Anda terlalu melebih-lebihkan. Anda juga seolah-olah menempatkan koruptor sebagai sesuatu yang penting. Marilah, mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan tanpa tanda jasa tapi banyak harta yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah negeri ini. Anggap saja ini proses evaluasi untuk menghasilkan pembuahan munculnya tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Jadi, dengan menyerahkan diri, Anda merasa sudah bertanggung jawab, begitu? Terus terang, sebenarnya saya capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya, seolah-olah saya ini penjahat sekelas patroli atau buser. Makanya, saya lebih baik istirahat nyaman di penjara, ketemu koruptor kolega-kolega saya yang lainnya. Kan lebih enak begitu. Rukun sambil berbagi pengalaman, kumpul bareng, korupsi tak korupsi asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak. Saya lihat, saya masih tetap sehat. Cuma kelihatan tambah kurang waras. Hanya saja, kadang saya heran dengan para aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap seperti saya? Karena saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor seperti saya memang aset bangsa yang mesti dilindungi. Hingga, meskipun koruptor seperti saya sudah berada di dalam penjara, masih saja terus diberi keleluasaan untuk secara sistematik melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta secara murni dan konsekuen.